Perkelahian dengan dua begal motor di Jember, Jawa Timur, Kamis sore tadi. Akibat perkelahian itu, seorang polisi dilarikan ke rumah sakit akibat terkena sabetan pedang begal. Sedangkan seorang begal sekarat karena diterjang peluru. Hardiono, salah seorang begal yang Kamis siang tadi kabur saat terlibat perkelahian dengan tim buru sergap Polres Jember, akhirnya dibekuk polisi. Polisi menggelandang Hardiono ke Mapolres Jember bersama barang bukti yang diamankan berupa sebilah belati, puluhan plat nomor, spare part motor, 3 kunci P, belasan helm, dan 3 sepeda motor curian. Sebelum polisi membawa Hardiono dengan tangan di borgol, Hardiono bersama rekannya Ansori kepergok tim buru sergap Polres Jember saat hendak mencuri motor di Jalan Nias, Kota Jember. Saat polisi yang memergokinya melepaskan tembakan peringatan, Hardiono dan Ansori malah melawan polisi yang hendak menangkapnya hingga perkelahian pun tak terhindarkan. Menyadari perkelahian mulai berjalan tak seimbang, Hardiono kabur sambil menabrak polisi yang hendak menangkapnya. Sementara polisi terpaksa menembak Ansori karena pria berusia 41 tahun ini mengayunkan belatinya ke kaki dan perut Bribka Dwi Indra. Ya, pelakunya melakukan perlawanan, Mbak. Berarti sempat kelahi sama? Iya. Itu berapa lawan berapa tadi? 1 lawan 1, kan pelakunya 2 orang. Petugasnya juga 2 orang, rekan kita. Dia bawa senjata nggak? Bawa senjata. Setelah kita lakukan tembakan peringatan, justru dia balik mengeluarkan pisaunya. Terus luka-lukanya di mana aja sama ini, Mas? Ya, di kaki sempat nusuk sasaran perut saya. Warga yang melihat perkelahian langsung membantu menangkap Ansori dengan menghajarnya beramai-ramai hingga Ansori cedera berat. Jadi begini, pelaku tadi memang sudah beberapa hari ini kita buntuti terus. Akhirnya kejadian tadi di TKP ya, melakukan pencurian sehingga tertangkap tangan oleh anggota. Namun saat mau dihentikan, dia melakukan perlawanan, bahkan mau menabrak petugas dan menusuk petugas, sehingga pelaku akhirnya dilumpuhkan. Dalam catatan polisi, setiap hari di area kampus atau tempat pelaku beraksi, 2 sepeda motor dilaporkan hilang. Kini polisi masih mengembangkan kasus tersebut dengan mengejar penadah sepeda motor curian. Demikian Sinto Sofiadin melaporkan dari Jember, Jawa Timur. Masih soal begal, pemirsa tim Reserse Kota Medan kembali meringkus 4 sindikat begal motor dari sejumlah lokasi. 2 begal yang melawan petugas saat akan diringkus terpaksa dilumpuhkan dengan tembakan. Setelah tertangkap di sejumlah lokasi persembunyian, seluruh tersangka begal ini langsung digelandang ke Mapolresta Medan, Sumatera Utara. Seorang tersangka, Bambang Sulistyo, warga Jalan Terma 15, Medan Denai, terpaksa dipapah akibat luka tembak di kaki kanannya karena melawan petugas yang menyergapnya. Selain meringkus komplotan begal, polisi juga mengamankan 16 unit sepeda motor, senjata tajam, kunci letter T, serta benda berharga lain yang merupakan hasil rampasan. Kapolresta Medan Kombes Mardias Kusin Wihananto mengungkapkan, belasan tersangka ini merupakan kawanan begal yang tergabung dalam sindikat. Berbagai modus operandi dilakukan para tersangka untuk merampas sepeda motor korbannya. Dan dari modus-modus pelaku ini ada yang melakukan modus penipuan dengan menggunakan WeChat dan berjanji untuk bertemu. Setelah bertemu, korban langsung diambil sepeda motornya, dan juga ada pelaku yang berpura-pura sebagai korban laka lantas lalu lintas. Pada saat didatangi oleh korban, sepeda motor dari para korban juga langsung dirampas. Sepak terjang para pelaku tergolong sadis. Mereka tak segan melukai atau menghabisi setiap korbannya yang mencoba melawan. Bahkan tersangka Bambang tercatat sudah 20 kali beraksi di kawasan Kota Medan. Akibat perbuatannya, kini para tersangka terancam hukuman di atas 10 tahun penjara sebagai efek jerah. Setelah polisi menjerat mereka dengan pasal berlapis 365 dan 363 KUHP pidana. Demikian Bahana Situmorang melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Lokasi di Melabuh, Kabupaten Aceh Barat, Aceh dinikahkan paksa oleh warga setelah dipergoki bermesum di sebuah rumah. Pernikahan mendadak dihelat di masjid, disaksikan ratusan warga setempat.
dengan nikahnya Winasari binti Samsuir untuk saya dengan mahar emas 5 mayang utang. Begitu ijab kabul dinyatakan sah, resmilah FA dan Wir berstatus sebagai suami istri. Pasangan kekasih ini menikah di dalam masjid desa Kampung Belakang, Molaboh, Kabupaten Aceh Barat. Setelah dipergoki warga bermesum di sebuah rumah. Tepatnya, mereka dinikahkan paksa oleh warga. Adakah benar mereka bermesum? Pasangan kekasih ini mengakui perbuatan mereka. Lantaran pernikahan mendadak, mahar pun diutang. Kita nikahkan mereka karena mereka itu ketahuan melakukan mesum di kampung kita. Jadi memang itu tidak bisa kita biarkan. Memang sudah aturan main kita, ya mungkin khusus ya, mungkin di tempatnya juga sudah. Ya, memang harus kita nikahkan mereka. Di sekujur tanah Serambi Mekah, perbuatan mesum menerjang Kanun Syariat Islam nomor 14 tahun 2003 tentang halawat. Hukumannya dicambuk. Mahkamah Syariah yang akan menentukan vonisnya. Dengan dinikahkan paksa semacam ini, hukuman cambuk bisa terhindarkan. Demikian laporan Haidir Azhar dari Kabupaten Aceh Barat, Aceh. Wanita muda ditemukan tewas di balkon lantai 5 Tamrin Residence Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat malam. Penyebab tewasnya korban diduga wanita berusia 36 tahun ini lompat dari lantai 28 apartemen. Jenazah korban kemudian dibawa ke kamar mayat Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta guna dilakukan otopsi. Korban diketahui bernama Siska Lubis, 36 tahun. Ditemukan tewas di balkon lantai 5 Tamrin Residen Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat malam. Pada saat ditemukan, tangan kiri dan kedua kakinya patah. Korban masih menggunakan kaos warna merah serta celana pendek warna hitam. Korban diketahui bernama Siska Lubis, 36 tahun. Ditemukan tewas di balkon lantai 5 Tamrin Residen Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat malam. Pada saat ditemukan, tangan kiri dan kedua kakinya patah. Korban masih menggunakan kaos warna merah serta celana pendek warna hitam. Petugas keamanan residen atas temuan korban tewas ini langsung melaporkannya ke pihak kepolisian. Anggota Polsek Tanah Abang, Jakarta yang tiba di lokasi memintai keterangan sejumlah saksi. Korban diduga lompat dari jendela kamar apartemennya di lantai 28 Tamrin Residen Tanah Abang, Jakarta Pusat. Usai dilakukan identifikasi, jenazah korban kemudian dibawa ke kamar mayat Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta guna dilakukan otopsi. Demikian laporan Yoga Kuspratomo dari Jakarta. Masih dari Jakarta, puluhan lapak pedagang kaki lima PKL di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur semalam ditertibkan aparat Satuan Polisi Pamong Praja. Ini dilakukan lantaran kegiatan ekonomi mereka menimbulkan kemacetan. Satu persatu lapak pedagang kaki lima atau PKL di sepanjang pinggir Jalan Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat malam diangkut personil Satpol PP. Melihatnya, pedagang pasrah. Petugas sengaja membersihkan lapak PKL lantaran kerap menimbulkan kemacetan. Tak hanya menertibkan PKL, dalam razia ini sedikitnya 30 botol miras dari berbagai merek disita petugas. Selain itu, 2 PSK yang sedang menjaring konsumennya di pinggir Jalan Jatinegara diciduk petugas. Penertiban PKL di kawasan itu rencananya dilakukan rutin oleh Satpol PP. Setelah kami tertibkan malam ini, nanti Pak Camat akan mengundang mereka untuk diajak dialog. Ya, nanti diarahkan bagaimana bisa mereka menata dagangannya supaya mereka bisa lebih tertata lagi, jadi tidak di bahu jalan. Demikian laporan Simon Tobing dari Jakarta. Kita menuju
ini langsung digelandang ke Mapolresta Medan, Sumatera Utara. Seorang tersangka Bambang Sulistyo, warga Jalan Terma 15, Medan Denai, terpaksa dipapah akibat luka tembak di kaki kanannya karena melawan petugas yang menyergapnya. Selain meringkus komplotan begal, polisi juga mengamankan 16 unit sepeda motor, senjata tajam, kunci letter T, serta benda berharga lain yang merupakan hasil rampasan. Kapolresta Medan Kombes Mardias Kusin Dwi Hananto mengungkapkan, belasan tersangka ini merupakan kawanan begal yang tergabung dalam sindikat. Berbagai modus operandi dilakukan para tersangka untuk merampas sepeda motor korbannya. Dan dari modus-modus pelaku ini ada yang melakukan modus penipuan dengan menggunakan WeChat dan berjanji untuk bertemu. Setelah bertemu, korban langsung diambil sepeda motornya, dan juga ada pelaku yang berpura-pura sebagai korban laka lantas lalu lintas. Pada saat didatangi oleh korban, sepeda motor dari para korban juga langsung dirampas. Sepak terjang para pelaku tergolong sadis. Mereka tak segan melukai atau menghabisi setiap korbannya yang mencoba melawan. Bahkan tersangka Bambang tercatat sudah 20 kali beraksi di kawasan Kota Medan. Akibat perbuatannya, kini para tersangka terancam hukuman di atas 10 tahun penjara sebagai efek jerah. Setelah polisi menjerat mereka dengan pasal berlapis 365 dan 363 KUHP pidana. Demikian Bahana Situmorang melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Lokasi di Melabuh, Kabupaten Aceh Barat, Aceh dinikahkan paksa temukan tewas di balkon lantai 5 Tamrin Residence Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat malam. Penyebab tewasnya korban diduga wanita berusia 36 tahun ini lompat dari lantai 28 apartemen. Jenazah korban kemudian dibawa ke kamar mayat Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta guna dilakukan otopsi. Korban diketahui bernama Siska Lubis, 36 tahun. Ditemukan tewas di balkon lantai 5 Tamrin Residen Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat malam. Pada saat ditemukan, tangan kiri dan kedua kakinya patah. Korban masih menggunakan kaos warna merah serta celana pendek warna hitam. Korban diketahui bernama Siska Lubis, 36 tahun. Ditemukan tewas di balkon lantai 5 Tamrin Residen Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat malam. Pada saat ditemukan, tangan kiri dan kedua kakinya patah. Korban masih menggunakan kaos warna merah serta celana pendek warna hitam. Petugas keamanan residen atas temuan korban tewas ini langsung melaporkannya ke pihak kepolisian. Anggota Polsek Tanah Abang, Jakarta yang tiba di lokasi memintai keterangan sejumlah saksi. Korban diduga lompat dari jendela kamar apartemennya di lantai 28 Tamrin Residen Tanah Abang, Jakarta Pusat. Usai dilakukan identifikasi, jenazah korban kemudian dibawa ke kamar mayat Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta guna dilakukan otopsi. Perkelahian dengan dua begal motor di Jember, Jawa Timur, Kamis sore tadi. Akibat perkelahian itu, seorang polisi dilarikan ke rumah sakit akibat terkena sabetan pedang begal. Sedangkan seorang begal sekarat karena diterjang peluru. Hardiono, salah seorang begal yang Kamis yang tadi kabur saat terlibat perkelahian dengan tim guru sergap Polres Jember, akhirnya dibekuk polisi. Polisi menggelandang Hardiono ke Mapolres Jember bersama barang bukti yang diamankan berupa sebilah belati, puluhan plat nomor, spare part motor, 3 kunci T, belasan helm, dan 3 sepeda motor curian. Sebelum polisi membawa Hardiono dengan tangan di borgol, Hardiono bersama rekannya Ansori kepergok tim guru sergap Polres Jember saat hendak mencuri motor di Jalan Nias, Kota Jember. Saat polisi yang memergokinya melepaskan tembakan peringatan, Hardiono dan Ansori malah melawan polisi yang hendak menangkapnya hingga perkelahian pun tak terhindarkan. Menyadari perkelahian mulai berjalan tak seimbang, Hardiono kabur sambil menabrak polisi yang hendak menangkapnya. Sementara polisi terpaksa menembak Ansori karena pria berusia 41 tahun ini mengayunkan belatinya ke kaki dan perut Bribka Dwi Indra. Ya, pelakunya melakukan perlawanan, Mbak. Berarti sempat kelahi sama? Iya. Itu berapa lawan berapa tadi? 1 lawan 1, kan pelakunya 2 orang. Petugasnya juga 2 orang.
rekan kita oleh warga setelah dipergoki bermesum di sebuah rumah. Pernikahan mendadak dihelat di masjid disaksikan ratusan warga setempat. Dengan nikahnya Winasari binti Samsuir untuk saya dengan mahar emas 5 mayang utang. Begitu ijab kabul dinyatakan sah, resmilah FA dan WIR berstatus sebagai suami istri. Pasangan kekasih ini menikah di dalam masjid Desa Kampung Belakang, Molaboh, Kabupaten Aceh Barat. Setelah dipergoki warga bermesum di sebuah rumah. Tepatnya, mereka dinikahkan paksa oleh warga. Adakah benar mereka bermesum? Pasangan kekasih ini mengakui perbuatan mereka. Lantaran pernikahan mendadak, mahar pun diutang. Kita nikahkan mereka karena mereka itu ketahuan melakukan mesum di kampung kita. Jadi memang itu tidak bisa kita biarkan. Memang sudah aturan main kita, ya mungkin khusus ya, mungkin di tempatnya juga ya, memang harus kita nikahkan mereka. Di sekujur tanah Serambi Mekah, perbuatan mesum menerjang Kanun Syariat Islam nomor 14 tahun 2003 tentang halwat. Hukumannya dicambuk. Mahkamah Syariah yang akan menentukan vonisnya. Dengan dinikahkan paksa semacam ini, hukuman cambuk bisa terhindarkan. Demikian laporan Haidir Azhar dari Kabupaten Aceh Barat, Aceh. Kita muda di... Dia bawa senjata nggak? bawa senjata. Setelah kita lakukan tembakan peringatan, justru dia balik mengeluarkan pisaunya. Terus luka-lukanya di mana aja sama ini, Mas? Ya di kaki, sempat nusuk sasaran perut saya. Warga yang melihat perkelahian langsung membantu menangkap Ansori dengan menghajarnya beramai-ramai hingga Ansori cedera berat. Jadi begini, pelaku tadi memang sudah beberapa hari ini kita buntuti terus. Akhirnya kejadian tadi di TKP ya, melakukan pencurian sehingga tertangkap tangan oleh anggota. Namun saat mau dihentikan, dia melakukan perlawanan, bahkan mau menabrak petugas dan menusuk petugas, sehingga pelaku akhirnya dilumpuhkan. Dalam catatan polisi, setiap hari di area kampus atau tempat pelaku beraksi, 2 sepeda motor dilaporkan hilang. Kini polisi masih mengembangkan kasus tersebut dengan mengejar penadah sepeda motor curian. Demikian Sinto Sofiadin melaporkan dari Jember, Jawa Timur. Masih soal begal, pemirsa tim Reserse Kota Medan kembali meringkus 4 sindikat begal motor dari sejumlah lokasi. 2 begal yang melawan petugas saat akan diringkus terpaksa dilumpuhkan dengan tembakan. Setelah tertangkap di sejumlah lokasi persembunyian, seluruh tersangka begal